Pria ini balas budi kepada gadis yang menolongnya dengan membiayai kuliah sampai lulus. Saat tahu ini, dia syok ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Prayoga, seorang pria muda berusia 24 tahun, telah menjalani rutinitasnya sebagai operator produksi di sebuah pabrik di Jakarta selama 7 tahun terakhir. Setiap hari langkahnya terdengar berat di lantai pabrik yang ramai. Meskipun pekerjaannya tidak glamor, Prayoga memahami bahwa itulah cara dia memastikan dirinya dan ibunya memiliki kehidupan yang layak. Gaji Prayoga sekitar 4 juta rupiah per bulan, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun di balik senyumnya yang ramah, tersembunyi keinginan yang lebih besar. Dia bermimpi untuk bekerja di bidang yang lebih menantang, di mana kreativitas dan inovasi dihargai. Namun, keterbatasan ekonomi membuatnya tetap bertahan di pekerjaan saat ini. Setiap kali melihat ibunya yang tersenyum bahagia, setiap kali menerima uang dari Prayoga, hati Prayoga terasa hangat. Ibunya adalah sosok yang begitu berarti baginya. Menjadi satu-satunya alasan mengapa Prayoga tidak pernah merasa terbebani dengan pekerjaannya. Meski begitu, dalam diam Prayoga selalu bertanya-tanya, apakah ini yang terbaik baginya? Suatu pagi, ketika Prayoga sedang sibuk mengoperasikan mesin di lantai pabrik, suara ribut-ribut berisik memecah keheningan. Alarm kebakaran terdengar, dan asap hitam mulai memenuhi ruangan. Prayoga merasa panik, tetapi nalurinya sebagai pekerja terlatih segera mengambil alat pemadam kebakaran dan berusaha memadamkan api yang mulai menjalar. Dalam kekacauan dan kepanikan, Prayoga melihat rekan kerjanya terjebak di sudut ruangan yang terbakar. Tanpa berpikir panjang, Prayoga mengambil langkah berani untuk menyelamatkan temannya. Dengan berani dan cepat, Prayoga berhasil menarik rekan kerjanya keluar dari asap tebal sebelum api semakin membesar. Saat api berhasil dipadamkan dan situasi kembali tenang, Prayoga dikelilingi oleh suara tepuk tangan dan ucapan terima kasih dari rekan-rekannya. Namun yang paling berarti baginya adalah senyuman lega ibunya yang datang ke pabrik setelah mendengar kejadian tersebut. Keberanian Prayoga dalam menghadapi kebakaran tidak hanya membuatnya dihargai oleh rekan kerjanya, tetapi juga membuka mata terhadap potensi dan kemampuan yang sebenarnya dimilikinya. Melihat ibunya yang bangga padanya, Prayoga menyadari bahwa keberanian dan tekadnya bisa membawanya ke arah yang lebih baik. Setelah kejadian itu, Prayoga mulai mencari peluang-peluang untuk mengembangkan dirinya di luar pekerjaan saat ini. Dia memutuskan untuk mengikuti kursus-kursus online dan mengasah keterampilan baru yang bisa membantunya mencapai impian yang selama ini terpendam. Dengan tekad yang baru ditemukan dan semangat yang menggebu-gebu, Prayoga menyadari bahwa meskipun awalnya terasa sulit, perubahan selalu dimungkinkan jika kita berani mengambil langkah. Dan di balik setiap tantangan, selalu ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kesibukan Prayoga terhadap pengembangan diri membawanya kepada satu pilihan bahwa ia ingin memulai bisnis. Prayoga adalah seorang pecinta kopi sejati yang selalu merasa damai dan bersemangat setiap kali mencium aroma kopi yang harum. Kesibukan Prayoga dalam pengembangan diri membawanya kepada satu pilihan besar. Ia ingin memulai bisnis kedai kopi sendiri. Dengan tekad yang bulat, Prayoga mulai mengumpulkan modal untuk mewujudkan mimpinya. Ia bekerja keras menghemat setiap rupiah yang ia miliki, dan akhirnya setelah berbulan-bulan, ia berhasil membuka kedai kopi kecil yang indah. Namun kebahagiaan Prayoga tidak bertahan lama. Hari-hari berlalu,
Dan suatu pagi, Prayoga mendapati ibunya, seorang wanita yang lembut dan penuh kasih, merintih kesakitan di ruang tamu. Ibunya yang telah lama menderita penyakit radang sendi di lutut, kini mengeluh rasa nyeri yang tak tertahankan dan kekakuan yang makin parah. Prayoga yang penuh cemas segera membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, dokter memberitahu Prayoga bahwa ibunya membutuhkan operasi mendesak untuk mengatasi kondisinya. Biaya operasi tersebut sangatlah besar, berkisar antara 18 juta hingga 85 juta rupiah. Prayoga merasa dunia ini runtuh. Uang yang ia miliki sebagian besar telah diinvestasikan untuk kedai kopinya, dan ia tidak memiliki dana sebanyak itu untuk biaya operasi ibunya. Dalam keputusasaannya, Prayoga mencoba menghubungi saudara-saudara ibunya. Namun mereka pun dalam kondisi yang sama. Mereka juga tidak mampu menyediakan biaya operasi yang begitu besar. Prayoga merasa terjepit dalam situasi yang sulit di antara impian bisnisnya dan cinta kasihnya terhadap ibunya. Saat matahari terbenam di ufuk barat, Prayoga duduk sendiri di kedai kopinya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan. Ia merasa terombang-ambing di antara tanggung jawab sebagai anak dan impian sebagai pembisnis. Dalam kegelapan malam yang merangkak perlahan, Prayoga terdiam dalam keheningan, mencari jawaban atas dilema yang menghimpitnya. Dengan hati yang berat, Prayoga menyadari bahwa ia harus mencari jalan keluar. Ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan ibunya tanpa mengorbankan impian bisnisnya. Dengan tekad yang baru, Prayoga merencanakan langkah-langkah selanjutnya, siap untuk menghadapi ujian terbesarnya dalam hidup ini. Prayoga merasa campur aduk ketika ia memutuskan untuk meminjam uang dari bank. Hatinya berdebar kencang, mencoba memperhitungkan segalanya dengan teliti. Ia yakin bahwa bank yang dipilihnya adalah tempat yang aman untuknya. Dengan mempertimbangkan penghasilan kerjanya dan kedai yang akan segera beroperasi, Prayoga merasa yakin bahwa langkah ini adalah yang terbaik baginya. Setelah mengurus pinjaman, Prayoga segera kembali ke rumah sakit dan membawa sejumlah uang untuk biaya operasi ibunya. Saat ia tiba di sana, Prayoga langsung mencari dokter yang menangani operasi ibunya. Namun yang ditemuinya adalah pemandangan yang tak terduga. Prayoga melihat dokter tersebut sedang berbicara dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai ponakannya. Hatinya berdesir, merasa bingung dengan kehadiran perempuan asing tersebut. Tanpa ragu, Prayoga pun menyela percakapan mereka. "Dokter, saya akan membayar biaya operasi ibu," ucap Prayoga dengan tegas, mencoba menegaskan niat baiknya. Namun dokter dengan lembut menolak tawaran Prayoga. "Maaf, tapi biaya operasi ibu sudah ditanggung oleh orang ini," ucap dokter sambil menunjuk perempuan asing yang tadi sedang berbicara dengannya. Prayoga merasa seperti dunia ini berputar terbalik. Ia tidak mengerti mengapa perempuan asing itu begitu baik hati untuk membantu tanpa pamrih. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur dan kebingungan yang tak terkira. Dengan hati yang dipenuhi rasa terima kasih, Prayoga akhirnya menerima tawaran bantuan dari perempuan asing tersebut. Ia merasa terharu dengan kebaikan yang diterimanya hari itu. Semua yang terjadi membuatnya percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Dengan langkah hati-hati, Prayoga melangkah menuju ruang operasi, disertai dengan doa-doa yang tak henti mengalir dari bibirnya. Ia berjanji dalam hati bahwa kelak akan membalas kebaikan yang pernah diterimanya hari itu. Dan di balik tirai operasi, Prayoga merasakan kehangatan dan ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Ia yakin bahwa di balik setiap cobaan,
Selalu ada cahaya yang menuntunnya untuk tetap kuat dan bersyukur. Hingga akhirnya, saat matahari terbenam dan malam pun tiba, Prayoga duduk di ruang tunggu dengan hati yang penuh harap. Ia tahu bahwa di balik semua yang terjadi, ada keajaiban yang sedang menanti untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Prayoga mengingat perempuan tersebut. Ia belum sempat menanyakan namanya, bahkan sampai lupa berterima kasih. Ia berharap bisa bertemu lagi dengan perempuan itu, supaya kebaikan yang telah dianggap hutang bisa ia balas entah dalam bentuk apapun. Harapan Prayoga terwujud saat malam tiba dan rasa lapar mulai menghampirinya. Dengan lega mengetahui bahwa kantin rumah sakit masih buka, Prayoga memutuskan untuk membeli makanan untuk mengisi perutnya yang kosong. Saat memasuki kantin, ia melihat seorang perempuan yang sedang duduk sendirian, sibuk dengan ponselnya. Prayoga merasa tertarik untuk menghampiri perempuan itu. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati meja tempat perempuan tersebut duduk dan duduk di depannya. Dengan senyum ramah, Prayoga pun menyapa perempuan itu. Perempuan itu tersenyum balik, meletakkan ponselnya, dan mulai fokus pada Prayoga. Mereka pun mulai berkenalan. Prayoga mengetahui bahwa perempuan itu bernama Andini, seorang mahasiswi dari salah satu kampus terkenal di Jakarta. Andini sedang menjalani semester kedua kuliahnya. Prayoga merasa kagum dan sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa Andini mampu memiliki uang sebanyak itu di usia muda seperti ini. Andini dengan tulus menceritakan bahwa uang tersebut adalah uang kuliahnya yang diberikan oleh orang tuanya. Tentu ia heran, mengapa perempuan itu mudah sekali melepas uang 18 juta biaya kuliah untuk membayar biaya operasi ibunya. Prayoga tidak mengerti cara berpikir sosok di depannya ini. Dari situlah terbesit ide dalam benak Prayoga. Dengan rasa terharu atas kebaikan yang pernah ia terima, Prayoga merasa tertantang untuk memberikan sesuatu sebagai balas budi. Ia pun mengajukan sebuah kesepakatan kepada Andini. Dalam rangka membalas kebaikanmu, saya ingin menawarkan bantuan untuk membiayai kuliahmu hingga kamu lulus, ucap Prayoga dengan tulus. Andini terkejut, namun juga terharu dengan tawaran yang begitu baik dari Prayoga. Setelah beberapa saat berpikir, Andini akhirnya menerima tawaran tersebut dengan senyuman hangat. Dari sinilah hubungan antara Prayoga dan Andini dimulai. Mereka saling mendukung dan menjalin hubungan yang penuh kebaikan dan kejujuran. Prayoga merasa bahagia bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan Andini. Sementara Andini merasa bersyukur telah bertemu dengan sosok baik hati seperti Prayoga. Dan di bawah cahaya remang-remang kantin rumah sakit, dua jiwa yang sebelumnya tak saling kenal kini terhubung oleh ikatan kebaikan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di sela merawat ibunya di rumah sakit, Prayoga turut mengurus pembangunan kedai kopinya dengan memanfaatkan cuti pekerjaan karena ibunya masuk rumah sakit. Prayoga merasa antusias saat ia menyempatkan diri untuk menjelajahi kebun kopi yang telah lama ia pelajari sebagai tempat yang cocok untuk mengisi kedai kopinya. Dikelilingi oleh hamparan tanaman kopi yang hijau subur, Prayoga merasakan kehangatan dan keharuman yang menguar dari kebun tersebut. Selama berada di kebun kopi, Prayoga banyak berbincang dengan pemiliknya. Mereka saling bertukar cerita dan pengetahuan tentang dunia kopi. Prayoga begitu terpukau dengan proses tumbuh kembangnya biji kopi, hingga siap diseduh menjadi secangkir kopi yang nikmat. Tak lama kemudian, Prayoga membuat keputusan untuk memesan 1 karung biji kopi dari kebun tersebut untuk dijadikan sebagai permulaan di kedai kopinya. Pemilik kebun kopi dengan senang hati menyetujui pesanan Prayoga
dan berjanji untuk mengantarkan biji kopi tersebut langsung ke kedai kopinya. Ketika Prayoga tiba di kedai kopinya yang baru selesai dibangun 2 hari yang lalu, ia merasa bangga dan bahagia melihat hasil kerja kerasnya. Kedai kopi tersebut terlihat begitu modern dan kekinian, namun tetap mempertahankan nilai estetik dan kekhasan kuno yang menjadi ciri khasnya. Prayoga dengan telaten memastikan setiap sudut kedai terlihat sempurna. Mulai dari dekorasi yang menarik, hingga peralatan kopi yang terpajang dengan rapi. Ia ingin menciptakan suasana yang nyaman dan hangat bagi para pengunjungnya, agar mereka bisa menikmati kopi dengan penuh kenikmatan dan ketenangan. Saat biji kopi dari kebun yang ia kunjungi tiba di kedai, Prayoga merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Ia dengan penuh semangat mulai mengolah biji kopi tersebut, menciptakan berbagai varian kopi yang lezat dan memikat. Dengan aroma kopi yang harum menguar di udara, Prayoga membuka kedai kopinya untuk umum. Ia yakin bahwa kedai kopinya akan menjadi tempat yang istimewa bagi pecinta kopi. Tempat di mana mereka bisa menikmati secangkir kopi yang spesial sambil merasakan kehangatan dan kebersamaan. Dan di balik jendela kedai kopi yang terbuka lebar, Prayoga melihat matahari terbenam dengan penuh rasa syukur dan harap. Ia tahu bahwa perjalanan ini hanyalah awal dari petualangan yang penuh warna dalam dunia kopi yang begitu luas dan menarik. Setelah ibunya berhasil menjalani operasi dengan sukses dan kini kembali bisa berjalan tanpa rasa sakit, Prayoga merasa lega dan bersyukur. Namun tugasnya sebagai anak belum berakhir di situ. Ia kembali menfokuskan perhatiannya pada kedai kopinya yang sedang berkembang pesat, tanpa melupakan pekerjaan lamanya sebagai operator produksi. Prayoga merasa bahwa ia belum siap untuk meninggalkan pekerjaan yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama ini. Ia masih merasa tertarik dan ingin terus bergelut dalam dunia produksi. Apalagi di sana ia memiliki pengalaman berharga dan teman-teman yang baik. Dengan tekad yang kuat, Prayoga berusaha semaksimal mungkin untuk membagi waktu dan perhatiannya antara mengurus kedai kopinya dan menjalani tugasnya sebagai operator produksi. Ia sadar bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting baginya. Namun di tengah kesibukan yang semakin bertambah, Prayoga tidak lupa akan janjinya kepada Andini. Setiap bulan ia dengan setia mengirimkan sebagian penghasilannya kepada Andini untuk membantu membiayai kuliah perempuan tersebut. Prayoga merasa bahagia bisa memberikan kontribusi positif dalam kehidupan Andini, sekaligus menjaga janjinya untuk mendukungnya hingga lulus. Dengan penuh semangat dan tekad yang tak pernah pudar, Prayoga melangkah maju dalam menjalani kehidupannya yang penuh dengan tanggung jawab dan harapan. Ia yakin bahwa dengan usaha dan kebaikan yang ia tanamkan, akan ada hasil yang memuaskan di masa depan. Dan di balik keramaian kedai kopinya dan rutinitas sebagai operator produksi, Prayoga selalu menyimpan ruang untuk kebaikan dan pertolongan kepada sesama. Ia percaya bahwa setiap tindakan yang baik yang dilakukannya akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang penuh harap, Prayoga melangkah ke depan, siap menghadapi setiap tantangan dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan kebaikan dalam setiap langkahnya. 2 tahun telah berlalu dengan cepat sejak Prayoga memutuskan untuk fokus pada kedai kopinya setelah keluar dari pekerjaan sebagai operator produksi. Kedai kopinya semakin dikenal di kalangan masyarakat setempat, menjadi tempat favorit untuk anak muda berkumpul dan menikmati secangkir kopi yang lezat.
Selama 2 tahun itu, Prayoga dengan setia mengirimkan uang kepada Andini untuk biaya kuliah, sesuai dengan kesepakatan mereka. Saat waktu kelulusan Andini semakin dekat, Prayoga merencanakan sebuah hadiah istimewa untuk perempuan itu tanpa sepengetahuannya. Ia meminta alamat rumah Andini, dan seminggu kemudian, tanpa memberitahu perempuan itu, Prayoga datang dengan hadiah yang telah disiapkan dengan teliti. Namun kejutan tak terduga terjadi. Saat Prayoga tiba di depan rumah Andini, perempuan itu baru saja pulang dari mobil merahnya. Andini turun tanpa menyadari keberadaan Prayoga yang berdiri di dekatnya. Sebuah kejadian tak terduga pun terjadi ketika seorang pria muncul dari jendela kemudi mobil dan mencium pipi Andini dengan penuh kasih. Mereka berdua terlihat akrab dan seperti sepasang kekasih. "Lain kali ayo kencan lagi," ajak Andini dengan semangat. Perempuan itu menyibak anak rambut ke belakang telinga. "Aku sudah tidak punya uang lagi sayang. Semua uangku telah kuhabiskan untuk kebahagiaanmu," tutur pria itu tanpa malu. Andini terkekeh, jelas tahu kebiasaan kekasihnya. "Tenang aja, pria yang memberiku uang kuliah akan segera mengirim uang. Kita akan menggunakan uang itu untuk kencan seperti sebelum-sebelumnya." Pria itu terkekeh, mengeluarkan telapak tangannya untuk tos. Kedua belah pihak saling tersenyum, penuh kebahagiaan dan rasa terharu. Pria itu pun pamit dengan mobilnya, meninggalkan Andini yang tengah tersenyum bahagia. Namun saat Andini berbalik, ia terkejut melihat kehadiran Prayoga yang berdiri di belakangnya. Prayoga dengan tatapan kecewanya menggelengkan kepala, tatkala Andini mencoba menghampirinya. Ia memang akan mengirimi uang kepada Andini setelah ini. Bahkan akan tetap mengiriminya uang sampai lulus karena sudah menjadi kesepakatan. Tak pernah membayangkan akan seperti ini. "Kamu sudah kuanggap adikku sendiri, Andini," tutur Prayoga sambil meremas bunga di belakang punggungnya. Ia menyerahkan bunga itu, mengucapkan selamat atas kelulusannya beberapa minggu lagi. Walaupun ia cukup kecewa, uang yang ia anggap akan berguna untuk kuliah Andini ternyata digunakan untuk biaya kencan dengan sang kekasih. "Bang, Dini bisa jelasin?" Andini merengek kepada Yoga. Tapi ia tidak bisa menginginkan penjelasan. Lagi pula, tugasnya hanya memberi uang kuliah, entah bagaimana cara memanfaatkannya, ia tidak berhak menuntut. Uang itu hanya sebagai balas budi. Begitu sugesti Prayoga terhadap dirinya sendiri. "Aku tahu kamu kaya, Dini. Uang yang kuberikan memang tidak seberapa. Mau bagaimanapun, kamu memanfaatkan uang itu aku tidak akan melarangmu. Itu hakmu," ucap Prayoga sebelum meninggalkan rumah Andini.